Halo, perkenalkan nama saya Yohana Griti Teresia Natalin Pangribuan dengan NPM 2415036. Apa itu pengertian cost volume profit? Analisis cost volume profit atau CVP adalah sebuah metode akuntansi biaya atau cost accounting yang memberikan pemahaman secara komprehensif antara tingkat biaya dan volume terhadap laba operasional perusahaan. Jadi CVP ini ialah metode dalam akuntansi manajemen yang memahami hubungan antara biaya atau cost, volume aktivitas atau volume, dan laba atau profit. Nah, analisis biaya volume laba adalah suatu alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakapan dan besarnya keadaan ekonomi yang dihadapi suatu instansi. CVP membantu perusahaan mengetahui bagaimana perubahan penjualan, harga jual, biaya tetap, dan biaya variabel akan mempengaruhi tingkat keuntungan. Dengan analisis ini, manajer dapat membuat keputusan strategis seperti penetapan harga, perencanaan produksi, penentuan, target penjualan, dan analisis risiko. Kita lanjut masuk ke komponen CVP. Yang pertama itu ada volume penjualan, yaitu jumlah unit yang diharapkan atau diperkirakan akan terjual dalam periode tertentu. Itu biaya tetap atau fixed cost, ialah biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume penjualan seperti biaya sewa, gaji tetap, dan asuransi. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan memiliki sewa gudang pabrik 50 juta per bulan. Jadi perusahaan tersebut tetap membayar sewa gudang 50 juta per bulan baik produksi 1000 unit maupun 10.000 unit. Lalu masuk ke komponen ketiga, yaitu laba atau profit, dimana pengertiannya ialah selisih antara pendapatan total dari penjualan dengan biaya total. Lalu masuk ke harga jual, yaitu harga per unit dari produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan. Jadi misalnya perusahaan tadi menetapkan harga jualnya 85.000 per unit, maka setiap penjualan itu akan menghasilkan pendapatan sebesar 85.000 per unit. Komponen ke-5 yaitu biaya variabel atau variable cost, dimana pengertiannya ialah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume penjualan seperti biaya bahan baku, biaya produksi, dan komisi penjualan. Selanjutnya masuk ke pembahasan penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Dalam analisis cost volume profit atau CVP, laba operasi memiliki peran penting sebagai indikator utama kinerja dan dasar untuk pengambilan keputusan manajerial.
Dengan rumus laba operasi ialah pendapatan penjualan dikurang beban variabel dikurang beban tetap. 1. Jalan pintas untuk menghitung unit titik impas. Dengan rumus, jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Lalu, kedua, target laba setelah pajak. Dengan rumus laba operasi adalah laba bersih dibagi 1 dikurang tarif pajak. Lalu yang ketiga, titik impas dalam penjualan. Titik impas dalam penjualan merupakan salah satu konsep penting dalam cost volume profit analysis atau CVP yang membantu manajemen mengetahui batas minimum penjualan yang harus dicapai agar perusahaan dapat menutup seluruh biaya, baik itu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat 1. Menentukan volume minimum agar operasi tidak merugi. Lalu, merencanakan target penjualan yang realistis. Selanjutnya, menganalisis risiko usaha dan mengambil keputusan terkait harga, biaya, dan volume produksi. Halo, perkenalkan nama saya Dini Syarafkina dengan NPM 2415100060. Baik, kita akan membahas perilaku biaya. Pernah nggak sih bingung kenapa kadang untung, kadang rugi, padahal jualan banyak? Jawabannya ada di pemahaman perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah ketika tingkat aktivitas produksi, penjualan, jam kerja, unit yang diproduksi, dan sebagainya berubah. Jenis-jenis perilaku biaya terbagi menjadi 2, yaitu pertama yaitu biaya variabel dan yang kedua biaya tetap. Baik, kita akan membahas biaya variabel. Biaya variabel adalah perubahan biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan volume kegiatan perusahaan. Apa sih artinya? Sederhananya, biaya variabel itu biaya yang jumlah totalnya naik turun seiring dengan naik turunnya produksi atau penjualan. Jika produksi naik, maka biaya totalnya akan naik. Jika produksi turun, maka biaya total turun. Sekarang kita membahas jenis perilaku biaya kedua, yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Artinya, walaupun volume produksi atau aktivitas naik atau turun, total biaya tetap sama. Contohnya, biaya bunga, depresiasi, dan amortisasi, asuransi, biaya gaji, dan sewa. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu rasio biaya variabel. Rasio biaya variabel merupakan perbandingan antara biaya variabel dan penjualan yang digunakan untuk menilai efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya. Rumus umumnya yaitu rasio biaya sama dengan total biaya variabel dibagi total pendapatan dikali 100%. Misal, harga jual satu porsi nasi goreng Rp20.000, sedangkan harga pokok satu porsi Rp8.000, maka margin kontribusi per porsi adalah Rp12.000. Artinya, dari setiap penjualan Rp20.000, sebanyak 40%-nya atau Rp8.000 digunakan untuk menutup biaya variabel. Sisanya 60% atau Rp12.000 disebut margin kontribusi untuk menutup biaya tetap dan laba. Ini penting banget untuk hitung harga jual dan tentukan strategi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Sriharta dengan NPM 2415100145. Di sini saya hanya memberikan contoh ya teman-teman, karena materi dan penjelasannya sudah dijelaskan secara lengkap oleh teman saya, dan saya memberikan contoh dari suatu agensi Heidi Labels yang menaungi BTS, Seventeen, Enhypen, Cortis, dan PXT dan lain sebagainya.
Dan saya juga mengambil contoh ini lebih spesifik dari suatu konser yang tadi kita lihat dari video awal, yaitu konser BTS, yaitu Love Yourself, yang dihadiri oleh 2 juta lebih penonton. Ya, dalam suatu konser tersebut itu satu tiketnya itu seharga 800.000 sampai 3 juta. Yaitu tergantung dengan posisi tempat duduk dari venue tersebut gitu ya. Jadi ada harga, semakin mahal harganya semakin dekat dia dengan panggung. Nah, kalau kita hitung dari suatu pendapatan dari penjualan tiket saja, BTS itu meraup sekitar kurang lebih yaitu 4 triliun hanya untuk satu konser tersebut atau dari tiket tersebut. Dari pendapatan yang mereka raup dari tiket tersebut, mereka pasti mengeluarkan modal untuk mensukseskan suatu konser tersebut. Modalnya apa aja sih untuk melakukan konser tersebut? Ada perhitungan dari data untuk sewa tersebut atau sewa venue tersebut itu kurang lebih 20 miliar untuk satu malam. Untuk satu malam ya teman-teman. Lepas dari itu mereka membawa peralatan yang cukup banyak ya teman-teman. Ada bawa macan, smoke gun, cards, playground, logo BTS yang segede gaban, hologram, piano, bawa pintu, bawa jazz spray, baru ada bubble, ada bawa kasur, ada yang membawa alat untuk membuat si Jungkook ini terbang ke angkasa gitu ya. Nah, kalau seperti itu juga ya itu membuat pengeluaran mereka semakin banyak, tapi yaitu sepadan dengan biaya tiket yang dibeli atau yang dikeluarkan oleh si penggemar atau si fans. Bahkan menurut data mereka itu membawa peralatan dengan diangkut oleh 4 pesawat Boeing dan juga 40 truk. Untuk data tersebut dari pengeluaran dan pendapatan dari penjualan tiket konser, BTS mencapai suatu keuntungan sekitar 1,5 triliun rupiah. Ya, jadi mereka mendapatkan pendapatan bersih yaitu 3 triliun rupiah. Just info ya teman-teman, untuk pembagian gaji dan idol dan juga agensi itu banding 50 dan banding 50. Jadi contohnya nih, suatu konser tadi itu kan dia mendapatkan keuntungan atau laba sekitar 3 triliun. Nah, 3 triliun, 1,5 triliun itu agensi, 1,5 lagi untuk para idol. Ya, para idolnya itu 1,5 itu dibagi lagi ya dengan total berapa jumlah member di grup tersebut. Dan 1,5 lagi itu untuk agensi. Biasanya itu untuk biaya sewa gedung di perusahaan mereka. Seperti ada yang memang uangnya untuk diinvestasikan atau untuk lagu comeback selanjutnya. Oke, kita lanjut mengenai laba bersih dari suatu perusahaan. Dengan pendapatan Hybe Labels yaitu Believe Entertainment yaitu sekitar 322 miliar Korean won dan menghasilkan laba bersih 23,1 miliar Korean won. Nah, kenapa sih itu hitungannya dari mana? Ya, pendapatan mereka itu dikurangi oleh konsep, sutradara dan lain sebagainya. Itu yang membuat pendapatan mereka itu ya cukup banyak dan cukup mahal. Apalagi mereka baru ini mendebutkan boyband baru yaitu Cortez. Jadi itu ya teman-teman, pendapatan dan Hybe Labels itu 322 miliar Korean won dan pendapatan laba bersihnya itu 23,1 miliar Korean won. Hasilnya pendapatan lebih bersih itu dihasilkan dari semua yang hasil dari konten, dari endorse, music video dan lain sebagainya. Oke, saya harap teman-teman bisa memahami ya teman-teman. Oke, saya Mutiara Suyata mengundurkan diri dan sampai jumpa.